Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ201. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lembaga pasar dan keuangan soal UTS. Kondisi pasar modal di tahun 2022. Kondisi pasar modal yaitu jumlah investor mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone bagi industri pasar modal. Tercatat ada 71 emiten baru yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru dan juga nilai pasar modal meningkat dengan nilai mencapai 267,73 triliun rupiah. Kemudian ada indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,09% dengan nilai mencapai 6.850,62 triliun rupiah pada tanggal 30 Desember. Aktiva nilai bersih NAB reksadana meningkat dengan nilai mencapai 524,61 triliun rupiah. Kemudian masyarakat juga lebih mudah mengakses instrumen pasar modal melalui media digital. Laporan berikutnya ialah kondisi perbankan di tahun 2022. Berikut adalah kondisi di kredit perbankan, yaitu kredit bertumbuh sebesar 11,16%, yaitu years on years pada November 2022 sebesar 6.347,5 triliun rupiah, yang menunjukkan permintaan yang kuat akan pembiayaan. Berikutnya adalah kondisi dana pihak ketiga atau DPK. DPK mengalami pertumbuhan mencapai 7.974 triliun rupiah yang menunjukkan adanya peningkatan tabungan dan deposito sebesar 8,78% years on years. Kemudian berikutnya adalah rasio kinerja perbankan. NPL atau non-performing loan gross tercatat pada level 2,65% pada November 2022. Stabil dalam pengelolaan risiko kredit. Capital adequacy ratio atau CAR tetap kuat, yaitu modal cukup untuk menanggung resiko. Kemudian net interest margin atau NIM berada pada 4,70% yang menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dan liabilitas. Berikutnya ialah kondisi industri non-keuangan. Kondisi industri non-keuangan, pertumbuhan pendapatan dan aset. Tumbuh positif dalam akumulasi pendapatan premi dan outstanding piutang pembiayaan. NPF di perusahaan pembiayaan tetap stabil yang menunjukkan resiko kredit dapat dikelola dengan baik. Kemudian vintage P2P lending tumbuh secara signifikan dengan nilai outstanding mencapai 50,30 triliun rupiah yang menunjukkan adanya peningkatan inklusi keuangan. Kemudian di bagian inovasi dan digitalisasi, adanya dukungan terhadap inovasi dan digitalisasi di sektor non-keuangan seperti program pembiayaan berbasis digital. Kemudian regulasi dan pengawasan, OJK mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pengawasan, tata kelola, dan memperkuat perlindungan konsumen dan pasar integritas. Baik, laporan berikutnya yaitu kebijakan Otoritas Jasa Keuangan di sektor keuangan tahun 2022. Kebijakan OJK di sektor keuangan tahun 2022. Stabilitas sektor jasa keuangan yaitu kebijakan antisipatif, relaksasi restrukturisasi kredit yaitu diberikan selama 1 tahun hingga Maret 2024 untuk sektor industri dan daerah tertentu. Kemudian ada memperkuat infrastruktur dan digitalisasi, regulasi perlindungan konsumen, peningkatan literasi keuangan, dan juga pengawasan dan penegakan hukum.
Berikutnya adalah program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh OJK. OJK melaksanakan 1.897 kegiatan edukasi keuangan dengan total 9,1 juta peserta, yaitu ada talk show dan kegiatan langsung untuk meningkatkan literasi keuangan. Juga ada peluncuran mobil Simolek Edutainment yang berfungsi sebagai sarana informasi dan edukasi keuangan di berbagai daerah. Kemudian ada juga melakukan training of trainer atau TOT untuk perangkat desa dan ibu-ibu PKK untuk memperluas pengetahuan keuangan di komunitas. Kemudian ada peningkatan governance di sektor keuangan. Dan kemudian masih ada lagi program edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK, yaitu membuat program afirmatif untuk mengintensifkan edukasi keuangan untuk kelompok yang rentan. Kemudian OJK juga menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta mendorong perusahaan asuransi untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa internal. Kemudian OJK juga melakukan kegiatan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi dan pasar modal. Kemudian ada juga dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Berikutnya adalah opini pribadi terkait laporan yang telah disampaikan, yaitu program edukasi dan perlindungan terhadap konsumen sudah sangat baik dilakukan. Selanjutnya tinggal pemerataan program tersebut agar sampai pada rakyat-rakyat kecil dan lebih baik dipusatkan kepada anak-anak remaja agar dapat menambahkan edukasi mereka dan membantu anak-anak tersebut mulai memikirkan masa depan mereka, khususnya dalam bidang keuangan tentunya. Dan hal ini juga untuk pertumbuhan negara kita karena merekalah yang akan melanjutkan generasi saat ini. Baik, berikutnya adalah opini pribadi terkait kebijakan OJK yang telah dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil sangatlah bagus, karena perkembangan zaman saat ini sudah sangatlah berkembang, khususnya di bidang digitalisasi. Program-program edukasi dan digitalisasi yang telah dilaksanakan ini sangatlah berguna bagi masyarakat di Indonesia. Selain untuk mencerdaskan masyarakat, kegiatan ini juga bisa membantu meningkatkan standar hidup mereka, khususnya dalam cara pikir mereka. Dari cara pikir jangka pendek, mereka bisa berubah menjadi berpikiran jangka panjang, khususnya dalam bidang keuangan yaitu investasi. Kemudian kebijakan-kebijakan terkait penegakan hukum yang dibuat oleh OJK dapat membantu konsumen merasa lebih aman saat melakukan transaksi keuangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.